Bab 555. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban ini? Lancang. Begitu keduanya selesai berbicara, Roni Liao berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu bisa menyinggung orang yang dipilih oleh Kaisar Pedang? Kamu bertingkah seperti ini. Di mana kamu menempatkan Kaisar Pedang Tianyu?" Mendengar bahwa Roni Liao menggunakan Kaisar Pedang Tianyu untuk menekan mereka, wajah keduanya berubah pada saat yang sama. Tetapi Jerome Sie berkata dengan tenang, "Aku tidak menghormati Kaisar Pedang Tianyu. Tetapi aku hanya berpikir orang ini tidak layak menerima warisan Kaisar Pedang." Fone Zuang berkata, "Sama. Aku tidak yakin. Terserah kamu pantas atau tidak. Karena Kaisar Pedang telah memilihnya. Dia secara alami memiliki keunikannya sendiri. Jika kamu tidak menerimanya, apakah kamu berani melanggar niat Kaisar Pedang?" Roni Liao mendengus dingin. Jerome Sie berkata, "Ini bukan ketidaktaatan. Jangankan Kaisar Pedang telah tiada selama bertahun-tahun. Jika Kaisar Pedang ada di sini, aku masih akan mengemukakan pendapatku secara pribadi. Kapan memberikan pendapat menjadi ketidaktaatan? Itu kamu Roni Liao. Anak ini belum menjabat sebagai penguasa baru. Dan kamu secara aktif menyanjungnya. Mungkinkah kamu ingin mengubahnya menjadi boneka untuk memuaskan keinginan pribadimu?" Jerome Sie melirik Roni Liao dengan sinis dan berkata, wajah Roni Liao tiba-tiba memerah. Dia berkata dengan marah, "Omong kosong. Oh, karena ini bukan untuk memuaskan keinginan egois pribadimu, maka kamu dapat memberitahuku bagaimana meyakinkan publik jika kamu ingin orang yang hanya berada dalam tahap energi refining menjadi penguasa dari 3 sekte kita ini." Roni Liao terdiam beberapa saat. Nafas seorang kultivator yang dipancarkan oleh Louis Lu saat ini sedang dalam tahap energi refining. Ini karena tousan ilusion yang menyamarkan aura kultivatornya sendiri. Tetapi Roni Liao dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya, dan berpikir bahwa Louis Lu sendiri sedang dalam tahap energi refining. Hal ini juga membuat Roni Liao bingung. Bagaimana mungkin orang yang dikenali oleh Kaisar Pedang hanyalah tahap energi refining? Di Kunlun apa itu tahap energi refining? Tingkat terendah. Ditambah dengan usia Louis Lu. Meskipun dia tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, dia dapat dikenali dari bentuk tubuhnya. Dia setidaknya harus berusia 20 tahun. Tahap energi refining berusia 20 tahun. Bajingan ini adalah bahan limbah. Tentu saja Roni Liao juga memiliki keraguan. Tetapi dia mengingat tujuan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Tianyu, dan tidak memikirkan masalah ini. Dia berpikir bahwa kemampuan Louis Lu untuk menerima warisan Kaisar Pedang harus memiliki miliknya sendiri. Hehe. Karena Roni Liao tidak bisa menjawab pertanyaan ini, biarkan master yang tepat menjawabnya. Kamu membuang-buang waktu tahap energi refining. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi warisan Kaisar Pedang? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk meyakinkan orang banyak? Jerome Sie memandang Louis Lu dengan sinis, mendekat dengan mencibir, merasa agak agresif. Roni Liao mengerutkan kening dan berkata, "Jerome Sie, apa yang ingin kamu lakukan?" Jerome Sie berhenti dan berkata sambil mencibir, "Aku sedikit penasaran. Jika pewaris yang tidak memenuhi syarat terbunuh, warisan Kaisar Pedang Tianyu akan kembali atau tidak?" Setelah berbicara, dia terus mendekati Louis Lu, dan seringai di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Dan arah yang ditunjukkan oleh ilahi pedang itu persis Louis Lu. "Jerome Sie, kamu gila." Ekspresi Roni Liao tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melompat ke depan Louis Lu.
Ilahi pedang semi-imperial yang sama bertabrakan dengan ilahi pedang Jerome Sie. Roni Liao, bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini memiliki keunikan? Maka biarkan dia menunjukkan keunikannya, agar aku bisa melihatnya. Fone Zuang yang berbicara. Dia juga mengambil langkah ke depan, berjalan berdampingan dengan Jerome Sie, dan mencurahkan ilahi pedang lainnya. Roni Liao mendengus. Wajahnya sangat jelek. Dia memiliki tingkat kultivasi dan ilmu pedang yang sama dengan kedua orang ini. Dan sekarang 1 lawan 2. Pasti sulit untuk dilawan. Si gendut tampak tidak sabar, dan ingin bergegas untuk berdiri bersama ayahnya. Tetapi dia mendengar Roni Liao berteriak, "Minggir!" Si gendut baru saja menembus ilahi pedang tingkat master, dan lebih kuat di antara rekan-rekannya. Tetapi dibandingkan dengan tingkat setengah kaisar mereka, dia bukan apa-apa. Jika terburu-buru, pasti akan terluka oleh ilahi pedang. Kita juga harus bersyukur bahwa Fone Zuang dan Jerome Sie hanya menekan dengan ilahi pedang mereka, dan tidak benar-benar bergerak. Jika tidak, ditambah dengan ilahi pedang yang menakutkan ini, Roni Liao tidak akan mampu menanggungnya sejak lama. Hehe Roni Liao, kamu benar-benar menarik. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman menjadi penguasa sendiri? Kamu sebenarnya ingin menyerahkan sekte ke tempat sampah ini. Apakah kepalamu telah ditendang oleh keledai? Jerome Sie mencibir dan melangkah maju lagi, diikuti oleh Fone Zuang. 2 ilahi pedang tingkat kekaisaran berkumpul di satu tempat, seolah-olah mereka telah diringkas menjadi pedang besar kehampaan, dan menusuk ke arah Roni Liao dengan ganas. Bas! Roni Liao mundur berulang kali. Dadanya tampak terluka parah, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Tetapi pada saat ini, suara arogan dan mendominasi tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Aku mulai dari dasar nol dan memahami ilahi pedang tingkat kaisar dalam 2 jam. Kalian 2,5 tingkat kaisar. Bagaimana bisa menunjukkan keunggulanmu di depanku? Louis Lu yang berbicara. Dia melangkah melewati Roni Liao dan berjalan menuju Jerome Sie dan mereka berdua secara langsung. Wajahnya acuh tak acuh dan menghina. Dia tidak takut dengan pedang besar yang dibentuk oleh 2 ilahi pedang semi kekaisaran. Selama percakapan, ilahi pedang yang menakutkan meletus tiba-tiba, bergerak maju dengan ganas. Ledakan. Ilahi pedang tingkat kaisar yang murni dihancurkan, memukul mundur 2 ilahi pedang tingkat semi kekaisaran dalam sekejap. Kekuatannya tetap tidak berkurang. Dengan gila-gilaan mengguncang dada Fone Zuang dan Jerome Sie. Engah, engah. Tubuh keduanya bergetar hebat. Mereka melangkah mundur. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa berhenti memuntahkan 2 teguk darah, dan napas mereka langsung merana. Ilahi pedang kaisar, ilahi pedang kaisar. Louis Lu terus bergerak maju. Tidak peduli apakah mereka berdua akan marah dan menyerang. Dia hanya melangkah maju. Tetap teguh. Jangan takut. Kamu bertanya kepadaku mengapa aku bisa mendapatkan warisan pedang kaisar. Dan jawabanku adalah aku dapat menembus ilahi pedang dari tingkat 0 ke tingkat kaisar dalam waktu 2 jam. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Suara Louis Lu terdengar. Pedang yang mengarah ke sekitar sepertinya merasakan panggilannya. Berdengung keras. Seolah-olah seluruh aula kaisar pedang bergetar. Pada saat ini, sepertinya kaisar pedang ada di sini secara langsung. Bersambung.